Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bersama saya dosen pengampu Anda semua Irfan Zuhurfila. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan perangkat keras TIK, di mana dimulai dari jenis komputer. Dari berbagai sudut pandangnya, ada arsitektur dasar, kemudian data komputasi, perangkat keras, serta tren teknologi dan peluang penelitian dan pengembangan. Berdasarkan jenis komputer dari sudut pandangnya terbagi menjadi 3 jenis komputer. Yang pertama ada jenis komputer berdasarkan data yang diolah atau berdasarkan cara kerja dari komputer tersebut. Yang kedua adalah berdasarkan penggunaannya. Dan yang ketiga berdasarkan ukuran atau kapasitasnya. Berdasarkan data yang diolah atau cara kerjanya, komputer itu terbagi lagi menjadi 3. Ada namanya komputer analog, ada digital komputer, dan ada hybrid komputer. Sementara berdasarkan penggunaannya dibagi lagi menjadi 2. Ada komputer untuk penggunaan khusus. Untuk komputer penggunaan khusus ini misalnya komputer yang dirancang atau dirakit atau didesain berdasarkan kebutuhan yang sudah dipesan atau diminta untuk dibuat secara khusus. Misalnya komputer yang digunakan untuk menampung data-data keamanan negara. Kemudian atau komputer yang khusus untuk digunakan di mesin-mesin perangkat-perangkat yang lebih besar. Kemudian ada komputer yang digunakan misalnya untuk perhitungan-perhitungan keuangan yang secara khusus dirancang untuk kebutuhan sebuah lembaga atau sebuah organisasi atau sebuah termasuk di dalamnya untuk pemerintahan. Lalu kemudian ada komputer untuk penggunaan umum. Nah, berdasarkan ukuran, komputer itu dibagi menjadi 4 jenis. Ada superkomputer, ada mainframe, ada mini komputer, dan personal komputer atau PC yang biasa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Baik, sekarang kita masuk pada arsitektur dasar dari perangkat keras komputer. Arsitektur dari komputer ini sendiri disebut-sebut sebagai ilmu dan sekaligus seni mengenai bagaimana cara interkoneksi dari komponen-komponen perangkat keras di dalam komputer untuk menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan yang sesuai fungsinya, sesuai kinerjanya, dan sesuai targetnya. Kemudian arsitektur ini sendiri, arsitektur komputer ini memiliki arti dari ilmu yang bertujuan untuk merancang sebuah sistem komputer. Nah, saat ini hampir semua komputer, laptop, PC itu menggunakan arsitektur dari ilmuwan von Neumann. Nah, arsitekturnya ini menggambarkan 4 bagian utama, di mana di dalamnya itu ada ALU, kemudian ada unit control, ada memori, dan ada modul I/O atau input-output. Nah, bagian-bagian ini dihubungkan oleh rangkaian kawat yang disebut sebagai sistem bus. Untuk arsitektur dari von Neumann sendiri bisa Anda lihat pada slide ini. Pada kotak yang warna hijau, di sini adalah penggambaran dari CPU. Di dalamnya ada di dalam Central Processing Unit atau di dalam CPU ada Control Unit dan Arithmetic Logic Unit atau ALU yang kemudian saling berinteraksi dengan Memory Unit. Nah, data-data atau informasi yang diolah di dalam CPU ini dimasukkan di input dari device input. Device input itu seperti keyboard atau melalui suara. Setelah data diolah, diproses, kemudian datanya dikeluarkan melalui output device, biasanya berupa monitor. Penggambaran lain dari arsitektur von Neumann bisa Anda lihat pada slide ini. Kita lanjut. Nah, di sini bisa Anda melihat ada yang disebut sebagai subkategori dari arsitektur komputer. Nah,
Subkategorinya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama set instruksi ISA, yang kedua arsitektur mikro ISA, dan sistem desain dari seluruh komponen dalam perangkat keras komputer. Bagian pokok dari arsitektur komputer sendiri itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama sudah disebutkan tadi, Instructor Set Architecture atau ISA merupakan spesifikasi yang menjadi penentu bagaimana programmer bahasa mesin berinteraksi terhadap komputer. Kemudian yang kedua, Hardware System Architecture adalah subsistem perangkat keras dasar, yaitu misalnya CPU, memori, dan sistem operasi. Seperti yang Anda lihat di slide, ada 6 atribut yang dipakai untuk mengukur kualitas dari arsitektur komputer. Untuk elemen dari sistem komputer itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama prosesor, ada main memory atau memori utama, kemudian ada modul input-output, dan sistem bus. Selanjutnya, nah di dalam prosesor ini sendiri mengendalikan dari operasi komputer dan menjalankan fungsi dari pemrosesan data. Disebut juga sebagai Central Processing Unit atau CPU pada sistem komputer dengan prosesor tunggal atau uniprosesor. Di dalam prosesor itu ada yang disebut juga sebagai register. Nah, register ini terbagi menjadi MAR, MBR, kemudian ada address register IO, IOAR, kemudian buffer register atau IOBR. Nah, di sini untuk MAR menentukan alamat memori untuk pembahasan dan penulisan selanjutnya. Untuk MBR berisi data yang akan dibaca atau dituliskan dari memori ke memori. Untuk address register input-output itu menentukan perangkat input-outputnya, kemudian buffer register input-output digunakan untuk pertukaran data antara modul input-output dan prosesor. Kita lanjut. Di sini ada main memory atau memori utama yang berfungsi untuk menyimpan data dan program tentu saja. Secara umum, memori utama ini bersifat sementara. Nah, informasi yang ada di dalam memori ini akan hilang ketika komputer dimatikan. Berbeda dengan memori disk yang tetap menyimpan informasi meskipun komputer itu sudah dimatikan. Disebut juga sebagai memori nyata atau memori utama, real memory atau primary memory. Kemudian ada modul memori ini terdiri dari banyak lokasi yang didefinisikan dengan alamat berupa urutan-urutan angka. Setiap lokasi berisi pola bit tertentu yang dapat diinterpretasikan sebagai instruksi atau sebagai data. Selanjutnya, modul input-output. Ini diperuntukkan untuk memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternalnya. Nah, lingkungan eksternal ini ada berbagai macam, termasuk di dalamnya hard disk, hard drive, atau flash disk, atau perangkat-perangkat komunikasi dan terminal. Kemudian memiliki buffer internal untuk menyimpan data sementara. Selanjutnya, ini adalah penggambaran dari sistem bus yang dimana sistem bus ini menyediakan jalur komunikasi antar komponen di dalam sebuah sistem komputer. Nah, bisa dilihat seperti ini. Bisa dilihat ini ada ISA bridge atau jembatan ISA ini. Ini sudah jarang sekali dipakai karena digantikan oleh USB. Nah, penggambarannya bisa Anda lihat seperti di slide ini ya. Kita lanjut. Untuk pembahasan selanjutnya, data komputasi yang berupa tipe data, sistem bilangan, karakter set, serta konversi bilangan. Nah, di dalam data komputasi ini sebenarnya ada dua masalah penting yang perlu diperhatikan, yaitu tipe data, lalu kemudian penyimpanan tipe data di dalam memori komputer. Nah, setiap bahasa pemrograman sendiri itu mempunyai cara-cara tersendiri di dalam menggolongkan tipe-tipe datanya pada saat menuliskan bahasa pemrogramannya atau pengkodeannya. Dalam memori komputer, setiap data akan disimpan dalam bentuk kode biner. Nah, tipe-tipe data ini terdiri dari integer, real, char atau karakter, serta boolean, logika boolean. Data integer, tipe data integer ini merupakan data bilangan bulat, bukan merupakan bilangan desimal, termasuk di dalamnya bukan berupa teks. Jadi
tipe data integer ini lebih khusus biasanya digunakan untuk tipe-tipe data seperti variabel nomor telepon atau ID. Nah, data integer ini disimpan dalam memori sebesar 2 byte atau sebanyak 16 bit. Untuk bilangan integer bertanda sinyal sign integer, maka cacah yang dapat disimpan itu sebanyak 215 macam. Nah, untuk yang bertanda unsigned integer, cacah yang dapat disimpan sebanyak 216 macam. Selanjutnya kita masuk pada tipe data real. Tipe data real ini terdiri atas data angka pecahan atau bilangan desimal. Nah, bilangan real ini disimpan dalam memori sebesar 4 byte atau 32 bit, lebih besar dari integer. Data real ini disimpan dalam format scientific number. Kemudian ada tipe data karakter. Nah, tipe data karakter ini merupakan data berupa huruf atau kosong, nol. Tipe data karakter ini disimpan dalam memori sebesar 1 byte atau 8 bit. Dengan demikian, macam-macam data yang dapat disimpan adalah sebanyak 28 atau sama dengan 256 macam. Dengan bilangan data cacah ini, maka semua jenis karakter termasuk di dalamnya A sampai Z kapital atau A sampai Z huruf kecil, termasuk karakter simbol-simbol, ini dapat dikodekan dengan tipe data karakter. Jadi seluruhnya berjumlah 256 karakter. Untuk tipe data boolean ini dikenal juga sebagai logika boolean, hanya memiliki dua nilai. Yang pertama benar, yang kedua adalah salah. Jika nilainya adalah benar atau true, maka nilainya adalah 1, dan jika salah, maka nilainya adalah 0. Dan setiap logika boolean ini, di dalam data logika boolean ini memiliki ukuran sebesar 1 byte saja. Kita masuk pada sistem bilangan. Untuk sistem bilangan ini digunakan mewakili data angka atau numerik di dalam sistem komputer, baik itu tipe data integer maupun tipe data real. Sistem bilangan ini digunakan di dalam sistem komputer meliputi sistem bilangan biner, oktal, bilangan desimal, dan heksadesimal. Nah, bilangan biner digunakan dalam bahasa mesin, sedangkan sistem bilangan oktal, desimal, dan heksadesimal digunakan dalam bahasa rakitan assembler dan dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi. Untuk sistem bilangan biner ini menggunakan basis 2, yaitu menggunakan dua macam simbol saja, yaitu 0 dan 1. Nilai dari setiap digit bilangan biner dapat dihitung dengan urutan nilai dari posisi 20, 21, 23, dan seterusnya, yang dihitung mulai dari digit paling kanan. Nah, untuk bilangan oktal, sistem bilangan oktal menggunakan basis 8, yaitu menggunakan 8 macam simbol bilangan, yaitu 0 sampai 7. Nilai dari setiap digit bilangan oktal dapat dihitung dengan urutan dari nilai posisi 80, 81, 82, 83, dan seterusnya, yang dihitung mulai dari digit yang paling kanan. Nah, untuk dari sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 atau bilangan desimal, yaitu menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu 0 sampai 9. Nah, sistem bilangan desimal ini merupakan bilangan yang telah kita gunakan dalam perhitungan kita sehari-hari. Kemudian ada bilangan heksadesimal. Nah, sistem bilangan heksadesimal ini menggunakan basis 16, yaitu menggunakan 6 macam simbol bilangan, di mana isinya adalah 0 sampai 9, kemudian kembali lagi ke 0, dan A, B, C, D, dan F. Dari setiap digit bilangan heksadesimal dapat dihitung dengan urutan nilai posisi 160, 161, 162, 163, dan seterusnya, yang dihitung mulai dari digit yang paling kanan. Sekarang kita masuk pada karakter set. Nah, karakter set adalah sekumpulan karakter yang berupa angka, huruf, dan berbagai karakter lain yang terstandarisasi, yang masing-masing itu memiliki punya ID yang disebut sebagai kode point. Nah, karakter yang ditampung dalam karakter set tergantung pada jenis karakter set itu sendiri. Saat ini karakter set itu jumlahnya sudah mencapai ratusan, bahkan beberapa sudah berstandar internasional yang dikembangkan oleh ISO. Nah, beberapa standar negara tertentu juga punya karakter set, misalnya di Jepang, itu ada beberapa lainnya dikembangkan secara spesifik juga oleh vendor komputer untuk tujuan maupun konsumen tertentu.
karakter set yang umum digunakan itu kode ASCII, kemudian UTF-16, UTF-8, Microsoft Code Page 1252, vendor dari Windows, kemudian GB18030 dari China, kemudian SIF JIS itu dari Jepang. Nah, karakter set ini untuk mengkodekan karakter yang sudah disebutkan sebelumnya ada bermacam-macam, maka yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini adalah karakter set yang sangat dikenal oleh yang sangat terkenal, itu adalah kode ASCII, ABCDIC, dan Unicode. ASCII ini adalah merupakan singkatan dari American Standard Code for Information Interchange, dikembangkan oleh ANSI, American National Standard Institute. Pada awalnya menggunakan 7 bit saja untuk menyatakan sebuah kode. Karakter yang tersedia itu meliputi dari karakter kontrol, kemudian huruf A sampai Z capital dan A sampai Z lowercase atau huruf kecil, kemudian digit 0 sampai 9 dan simbol-simbol. Nah, karakter set ASCII ini hanya terdiri dari 128 karakter saja yang terdiri dari karakter huruf, angka, simbol, dan tanda baca. Dan karakter tidak nyatanya adalah tab, enter, alt, dan sebagainya. Nah, contoh karakter ASCII adalah seperti yang ada pada tombol keyboard yang kita gunakan sekarang ini. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan dilihat pada tabel ini. Ini adalah kode ASCII yang merupakan standar dari Amerika Serikat. Kita lanjut pada karakter set ABCDIC. ABCDIC ini merupakan singkatan dari Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, merupakan standar yang dibuat oleh IBM pada tahun 1950-an dengan menggunakan 8 bit untuk setiap kode. Nah, pertama kali digunakan oleh IBM pada sistem 360. Nah, standar ini digunakan pada berbagai komputer mainframe saja. Baik, selanjutnya bisa dilihat contoh dari representasi kode ASCII dan ABCDIC pada tabel yang ditampilkan di slide ini. Di sini ada contohnya untuk karakter huruf kapital A, B, C, dan angka 0, 1, dan 2. Di kolom di bagian tengah ini Anda bisa lihat di sini ada biner ASCII dan yang di sebelah kanan adalah biner ABCDIC. Selanjutnya kita akan masuk pada karakter set Unicode. Unicode ini merupakan standar terbaru dibandingkan dari kode ASCII dan ABCDIC. Unicode ini merupakan singkatan dari Universal Code, di mana pengkodeannya memanfaatkan 16 bit. Karena memanfaatkan 16 bit, maka karakternya itu mencakup 65.536 karakter. Sehingga dengan karakter sebanyak ini memungkinkan untuk menyimpan kode-kode lainnya seperti kode dari bahasa Jepang, bahasa China, bahasa Thailand, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita masuk kepada konversi bilangan. Nah, telah disebutkan sebelumnya bahwa komputer ini menggunakan sistem biner, sedangkan manusia terbiasa menggunakan sistem desimal. Nah, pada diagram ini Anda bisa lihat, misalnya kita memasukkan pada sistem komputer melalui keyboard, mengetikkan 1 ditambah 2 sama dengan oleh komputer angka 1, kemudian karakter 1, karakter tambah, karakter 2, dan karakter sama dengan diproses di dalam sistem komputer, kemudian dikonversi ke dalam bentuk biner, kemudian melakukan perhitungan. Nah, setelah mendapatkan kode biner, maka kode biner tersebut diproses, menghasilkan hasil pemrosesannya itu, hasil penjumlahannya itu yang dihasilkan adalah merupakan kode biner juga,
oleh sistem komputer dikonversi menjadi bentuk desimal. Nah, bentuk desimal ini adalah ditampilkan di dalam output device berupa monitor, yang dimana kita melihat hasil yang terlihat adalah angka 3. Nah, seperti itu cara konversi bilangan dalam sistem komputer. Ini untuk konversi bilangan ini sebenarnya banyak tipe-tipenya banyak. Misalnya dari biner ke desimal, oktal ke desimal, heksadesimal ke desimal, desimal ke biner, dan seterusnya. Pada slide ini Anda bisa melihat merupakan contoh dari konversi bilangan sistem biner ke sistem desimal. Di sini sudah diberikan petunjuk-petunjuknya bagaimana caranya menerjemahkan angka biner menjadi ke angka desimal. Nah, untuk selanjutnya di dalam pengerjaan soal yang saya berikan ataupun yang Anda dapatkan di luar, jika ada pertanyaan silahkan menghubungi saya sewaktu-waktu melalui kontak WhatsApp. Kita lanjut untuk contoh dari konversi sistem desimal ke sistem biner. Nah, cara konversi bilangan desimal ke biner ini adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 2, kemudian menyimpan sisa 1 bagi setiap pembagian. Terus sehingga menghasilkan hasil baginya kurang dari 2. Maksudnya seperti apa? Kita lihat contohnya. Baik, contohnya adalah bilangan desimal 75. Kita akan konversi ke dalam bentuk biner. Untuk angka 75 kita bahagi 2, hasilnya adalah 37,5. Namun untuk di dalam konversi ke bilangan biner, kita hanya mengambil angka 37 saja dan menyisakan sebanyak 1. Lalu kemudian hasil baginya ini yang 37 dibahagi 2 lagi, hasilnya adalah 18,5, yang kita ambil adalah 18 dan menyisakan 1. Kemudian 18 lagi dibahagi 2, hasilnya adalah 9 dan tidak memiliki sisa, artinya adalah 0. Kemudian 9 bahagi 2 menghasilkan 4, sisa 1. 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2, tidak ada sisa, artinya adalah 0. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1, tidak ada sisa, artinya 0. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kita membahagi angka desimal hasil bagi dari 2 itu sampai hasilnya kurang dari 2. Di sini kita sudah dapatkan 2 dibahagi 2 ini adalah 1. Nah, di dalam penulisan hasil biner, maka ini pengkonversiannya sudah selesai sampai di angka 1 ini. Dan angka 1 ini juga akan masuk ke dalam bilangan biner. Jadi urutannya adalah dari bawah ke atas, mulai dari 1, kemudian adalah 0, kemudian 0. Saya pakai pointer dulu. Baik, di sini adalah 1 sampai angka 1 ini. Anda perhatikan. Nah, untuk penulisan bilangan binernya dimulai dari angka 1 ini, kemudian 0, kemudian 0, 1, 0, 1, 1. Jadi penulisannya itu dimulai dari bawah ke atas, di mana angka 1 dari hasil bagi terakhir ini juga dimasukkan. Baik, selanjutnya penjelasannya akan menjadi seperti ini. Jika bilangan-bilangan sisa pembagian disusun dari bawah ke atas dan dituliskan dari kiri ke kanan, akan diperoleh susunan seperti berikut ini. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Apabila dijadikan 8 bit oktal, di sini kan hanya ada 7 digit ya. Nah, ketika mau dijadikan sebagai bilangan oktal, maka harus dirubah menjadi 8 bit dengan menambahkan 0 di bagian kiri. Hasilnya menjadi 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Ini adalah merupakan bilangan yang sangat identik dengan angka desimal dari angka 75. Seperti itu ya.
Baik, selanjutnya kita masuk lagi ke konversi sistem desimal ke sistem oktal, ke bilangan oktal. Nah, cara konversi bilangan desimal ke oktal adalah dengan membagi bilangan desimal dengan angka 8. Nah, kalau dikonversi ke biner dibagi dengan 2, untuk oktal kita bahagi dengan 8. Dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagian hingga hasil baginya kurang dari 8. Kalau biner dibagi dengan 2, hasil akhirnya konversi selesai ketika hasil bagi kurang dari 2. Untuk bilangan oktal, pembagiannya itu dibagi 8. Hasil pembagian akan selesai jika hasil baginya kurang dari 8. Nah, untuk penulisannya sama seperti bilangan biner, hasil konversi itu diurutkan dari yang paling akhir hingga yang paling awal. Nah, contohnya adalah misalnya soal untuk bilangan desimal 1327 dikonversi ke dalam bilangan oktal. Nah, ingat pembaginya adalah 8. Nah, dari 1327 dibagi 8 itu hasilnya adalah 165, sisanya 7. Kenapa 7? Seperti ini. Jadi untuk menghasilkan angka bulat dari pembagi 1327 ini, agar dibahagi dengan bilangan 8 bisa menghasilkan angka nilai yang bulat, maka 1327 ini kita sisakan 7, yang kita ambil adalah 1320 dibagi 8, hasilnya menjadi bilangan hasil bulat 165 dengan memiliki sisa angka adalah 7. Nah, jadi 1327 ini bagaimana kita buat menjadi nilainya harus ketika dibahagi dengan angka 8 nilainya bulat, tidak menghasilkan nilai desimal atau tidak menghasilkan nilai pecahan. Seperti itu. Jadi kita sisihkan angka sisanya dari 1300 yang kita bahagi dengan angka 8 adalah 1320 dibagi 8, hasilnya adalah 165. Nah, nilai awalnya adalah 1327, artinya sisa dari pembagian hasil bagi 165 tadi ini ketika dibagi dengan angka 8 adalah sisanya 7. Begitupun dengan 165 ketika dibagi 8 itu akan menghasilkan nilai pecahan. Maka agar hasilnya bulat, 165 ini yang kita bagi dengan angka 8 adalah 160-nya saja. 160 dibagi dengan 8 hasilnya ada 20 dengan sisanya adalah 5. Begitu juga dengan 20 yang dibagi dengan angka 8 adalah 16, maka sisa dari 20 tadi ini adalah 4. Nah, 16 dibagi 8 adalah 2, dengan sisanya adalah 4. Nah, jadi seperti itu. Kalau Anda perhatikan di sini, kita bisa caranya adalah dengan 8 dikali 165 tambah 7. 8 dikali 20 ditambah 5, 165. Kemudian 8 dikali 2, 16 ditambah 4 sama dengan adalah 20. Nah, hasil bilangan oktalnya adalah 2, 4, 5, 7. Kenapa berhenti di 2? Kenapa berhenti pada tahap ini? Karena ketika hasil baginya sudah kurang dari 8, maka konversi selesai dilakukan. Nah, karena hasil bagi 4 ini adalah kurang dari 8, maka selesai konversinya dilakukan. Nah, maka bilangan oktal dari 1327 adalah 2, 4, 5, 7. Seperti itu. Untuk mengujinya jika benar, Anda bisa mengujinya dengan cara merubah bilangan oktal ini menjadi bentuk desimal. Jika hasilnya bukan 1327, maka hasilnya adalah salah. Caranya dengan cara 2457 ini dikalikan masing-masing 8 pangkat N. Nah, jadi dimulai dari 2 kali 8
pangkat 3 ditambah 4 kali 8 pangkat 2 ditambah 5 kali 8 pangkat 1 ditambah 7 kali 8 pangkat 0. Maka hasilnya pasti akan menjadi 1327. Silahkan Anda uji dan Anda coba. Jika masih ada pertanyaan seputar ini, silahkan kontak saya di via WhatsApp atau mungkin bisa ke kampus. Ingin bertemu secara langsung, silahkan. Baik, selanjutnya kita menyinggung lagi masalah selanjutnya kita menyinggung lagi tentang bahasan perangkat keras prosesor. Tadi di awal-awal sudah disebutkan bahwa prosesor ini merupakan nama singkat dari mikroprosesor yang pada umumnya sering disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Nah, mikroprosesor ini merupakan revolusi dari perangkat keras yang awalnya dimulai dari generasi tabung vakum. CPU juga sering disebut sebagai otak dari sebuah komputer. Sekarang muncul lagi multiprosesor dan multi-inti. Bedanya apa? Setiap chip atau soket berisi lebih dari satu prosesor atau lebih dari satu inti atau lebih dari satu core. Nah, dan ukuran memory cache-nya yang ukuran memory cache yang besar bertingkat mulai dari L1, L2, L3. Kemudian setiap inti memiliki prosesor logikal yang berbagi unit eksekusi. Umumnya terdapat 2 hardware thread untuk masing-masing inti. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada tren teknologi saat ini. Nah, tren teknologi di tahun 2020 itu menurut lembaga riset global Alibaba di Damo Academy, itu tren perkembangan teknologi ini ditandai dengan terobosan di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, kemudian komputasi awan atau cloud, kemudian ada blockchain, kemudian data intelligence dan 5G. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap penelitian dan pengembangan? Nah, berdasarkan tren pada slide sebelumnya tadi, maka bisa kita lihat bahwa bidang peluang penelitian dan pengembangan itu berada pada area-area tersebut. Misalnya saja pada tahun 2020 ini, artificial intelligence ini akan berkembang menjadi bidang kecerdasan yang kognitif yang membutuhkan pengetahuan eksternal, penalaran logis, atau migrasi domain. Maka di sini chance atau kesempatan untuk penelitian serta pengembangan itu saat ini menjadi sangat berpeluang. Atau kemudian di dalam penggunaan Internet of Things atau IoT atau IoT itu pada sektor industri itu semakin pesat. Misalnya perusahaan manufaktur dapat merasakan teknologi otomatisasi mesin, kemudian bagian logistik di pabrik, penjadwalan produksi, dan sebagainya dalam merealisasikan model-model bisnis manufaktur yang smart atau consumer to business smart manufacturing. Nah, seperti itu. Dan masih banyak lagi. Baik. Oke, pada pertemuan kali ini saya sudahi sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dan pada pertemuan kali ini ada tugas. Silakan diselesaikan sesuai dengan ketentuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas.